Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para hadirin sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, katanya pada umurnya, pada saatnya, dengan berada pada fase yang terakhir daripada bulan Ramadan, di mana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membagi bulan Ramadannya menjadi kayak fase. Yang pertama rahmat yang awal, kemudian yang didengar maghfirah, dan yang terakhir dengan itqun minan nar. Artinya sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mulai daripada 20 Ramadan hingga selesainya Ramadan, Allah nanekebah itqum minan nar, bebas dan merdekanya dari api neraka. Untuk siapa Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan itu? Apakah untuk budaya membantu? Apakah untuk setiap budaya yang pernah hidup dalam bulan Ramadan? Ya jawabannya kan budaya membantu. Kesawasi kepada orang-orang yang hidup kenebah Allah Subhanahu wa taala. Karena orang Aceh monya orang hati hana boda besar, orang hanajanya hana boda mabah. Walau dalam bulan Ramadan Allah nanekebah maghfirah, walau dalam bulan Ramadan Allah nanekebah rahmat, walau dalam bulan Ramadan Allah nanekebah itqum minan nar, akan tetapi kepada hamba-hamba Allah yang memang itu hana boleh, maka adanya hana berlaku. Menjadi contoh yang lain pada jamaah yang dirahmati Allah, lagi rumah bedanya orang bine walu, nyo dengan secara otomatis dengan rumah orang bine walu nyo hantrau walu. Tapi payah datang dalam waru, payah dapat punya baru berkopi. Mudah-mudahan karena semua itu bukan prosesnya secara otomatis. Mudah-mudahan tentang itu peminannya pada umurnya lagi nyanci. Kepada siapa Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan itu? Pasti kepada mereka-mereka yang telah sukses, yang telah berhasil menjalani tahapan-tahapan yang Allah tebah di dalam bulan Ramadan. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala nanekebah rahmat, fasilitas rahmatnya telah mereka sukses, maka berhak mereka untuk tamang kepada fase yang kedua, yaitu maghfirah. Hadirin yang dirahmati Allah. Dan orang-orang yang tak sukses dalam meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, salasatun man kunna fihi awahullahu fi kana fihi wa satara alaihi bi rahmatihi fa adkhalahu ala mahabbatihi. Ada tiga kondisi, ada level sikap di mana level sikapnya dimiliki oleh seseorang, maka Allah selalu akan memberi perlindungan kepadanya, maka Allah akan selalu memberi rahmat kepadanya, dan yang pasti Allah akan memasukkan dia dalam komunitas orang-orang yang Allah cinta. Sama orangnya, yang pertama idza a'ta syakara, ketika Allah memberi maka dia mensyukuri. Wa idza qadara ghafara, dia itu mampu untuk membalas, tapi dia itu memaafkan. Dan yang kedua, wa idza ghadaba fadara, ketika dia marah, ketika dia emosi, tapi mampu dia meredamnya. Nyu orang-orang yang karena emosi tak mampu dia mensyukuri nikmat Allah,
kemudian yang kedua memaafkan kesalahan saudaranya, kemudian yang kelima menahan emosi amarahnya, nyo urung-urung yang sukses untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka berhak dia untuk menuju yang kedua, yaitu maghfirah. Siapa mereka-mereka yang berhak mendapat fasilitas maghfirah itu? Itu juga persoalannya sama pada jamaah. Tidak serta-merta Allah Subhanahu wa taala untuk maaf dosa hamba, akan tetapi semua itu butuh kepada proses. Siapa yang akan mendapat kesempatan maghfirah? Pasti mereka-mereka yang telah menjalani proses taubat. Apakah Allah tidak mampu? Mampu Allah mengampuni dosa adanya, akan tetapi semua itu butuh proses. Hadirin yang dirahmati Allah, maka begitu penting taubat. Maka hanya melalui media taubat gedanya mampu untuk menuntaskan dosa-dosa gedanya, sehingga gedanya berhak mendapat maghfirah. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau orang-orang yang akan mendapat maghfirahnya, orang-orang yang akan diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana dosa gedanya secara umum nalih bagi para jamaah. Nah, dosa itu akibat kita meninggalkan kewajiban. Ada semayang, hanada semayang, Allah wajib puasa, hanada puasa, Allah wajib zakat, hanada zakat. Maka sebagai bentuk taubat kita kepada Allah, laksanakan kembali, alias qada kembali atra-atra yang Allah wajib berikan yang hanada bukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada dosa yang kita lakukan dengan Allah. Kamu judi, takjil arak, takjub riba, sebagai bentuk taubat. Piuk daripada ada alahnya, ada rasa penyesalan dalam hati, menjadi hendak tidak boleh selesai persoalan. Nah, yang kedua, nah dosa antara bainaka wa bainal ibad. Dosa yang pernah kita lakukan antara kita dan sesama hamba. Ya, Imam Al-Ghazali juga nyawa yang paling berat untuk persoalan taubat. Karena kata mesti tak lagi rida ini. Tak prek pak bengah pura raya pak pindu mutujid tak jauh habis ton tak boba ni mata mengai jibi ni mata dalam jamaah. Oh dalam jamaah adanya pada jamaah. Tapi butuh proses. Proses ini lagi rida ini. Karena berkata Rasulullah dalam sebuah hadis yang pernah diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, ketika Rasulullah duduk dengan para sahabat, ditanya, "Atadruna minat taib?" Kata wahai sahabat, "Lo tidak tahu urut-urutnya bertobat?" Dijawab oleh para sahabat, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang mengenal orang-orang yang bertobat. Dikarenakan para sahabat hanya memberi, maka disampaikan oleh Rasulullah, "Wa man taba wa lam yardil khusama'a falaisa bita ibin." Barang kata yang dipegang dawai taubat kepada Allah, sementara belum diridai dia oleh orang-orang yang pernah dia sakiti, oleh orang yang pernah dia zalimi, oleh orang-orang yang pernah dia khianati, falaisa bita ibin. Maka di dalam dia urang-urang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada tak kunjung hidup-hidup tidak bakala tunggu paling. Na'udzubillah, bedanya belum dah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menyuhana taubat, urangnya bedanya saleh, tapi masalah bedanya bermasalah. Nyo na'udzubillah, nyo tak merengkok, nyo tanda-tanda gerakan. Nisyanu dzunubil madiyah wa hiya 'inda Allahil mahfuzah, kepada Rasulullah. Lupa kita kepada dosa masa lalu, sementara dosa itu mantel berkebal cukup lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum terampuni. Maka untuk bisa terampuni itu tetap melalui proses taubat. Setelah bedanya taubat kepada Allah dan hanapuya sidang jamaah yang mulia, sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, yakinlah maghfirah Allah jauh lebih besar daripada dosa yang pernah kita lakukan. Ayo lihat dosa dalam buku Ubay Kabupaten Birian buku dosa, yakinlah maghfirah dan pengampunan Allah Ubay Provinsi Aceh. Ayo tak dosa dalam Ubay Provinsi Aceh dalam buku, yakinlah pengampunan Allah dan kasih sayang Allah itu Ubay Nanggro Indonesia, yakin itu
pengampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa yang pernah kita lakukan. Yang menjadi masalah, apakah sempat kita bertaubat kepada Allah atau memang lebih awal ajal menjemput kita daripada taubat. Yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Maka alasannya itu sehingga Luqmanul Hakim amanah tapi kepada anaknya, ya bunayya la tu'akhir 'ala taubah. Hai anakku, jangan gagal dan ada tunda taubat. Takkan fa innal mauta ya'ti baghtah. Sesungguhnya mati itu datang secara tiba-tiba. Kan hana buku dengku. Hidung bandel dengku bandar ya cek dia aman mandung ged mandung. Pek hanya sehat syarat mati hana syarat sakit. Anak pukul muda dan ubek hanya dengan muda. Sesungguhnya syarat mati hanya syarat kedua. Ada putih-putih itu recik putih-putihnya. Yakinlah. Innal mauta ya'ti baghtah. Mati datangnya secara tiba-tiba. Maka alasannya itu sidang jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah begitu penting gedanya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah fase taubat kepada Allah karena dan maghfirah karena bedanya alasannya itu sehingga bedanya berhak untuk mendapat itqum minan nar, merdeka bedanya daripada api neraka. Ketika bedanya merdeka bebas daripada neraka, pasti bedanya adalah bahagian daripada ahli surga. Dengan kata lain sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala memberi itqum minan nar itu kepada mereka-mereka yang telah sukses menjalani program Ramadan yang telah Allah berikan. Sebagai bukti kesuksesan dan keberhasilan Allah Subhanahu wa taala memberi ijazah, memberi sertifikat yang nilainya adalah la'allakum tattaqun, sebagaimana Allah menyebutkan dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, wajib kepada kata puasa lagi yang wajib kepada umat-umat segala kata, semoga dengan adanya mandung kata ajib orang yang bertakwa. Dan ketika kita taruh dalam golongan orang-orang yang bertakwa, pasti surga itu adalah milik kita. Sebagaimana Allah menyampaikan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kata kepada mencari pengampunan Tuhan kata dan kepada mencari surga di mana luasnya seluas langit dan bumi, dan surga itu disiapkan oleh Allah lil muttaqin kepada orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah, sidang jamaah zuhur yang mulia, kesempatan mendengar oleh Allah Subhanahu wa taala walau hanya pada dunia ini. Jangan pernah berputus asa karena yang namanya kesempatan itu mantap dibuka oleh Allah. Baik bagah putus asa tanggungkan yang pada terus Ramadan dapat bulan Muharram datuk. Jangan pernah tunda-tunda persoalan itu. Hana tuntai dan tak kala pak urang main bola kadang pak menit-menit terakhir yang sinan ibu masuk balik nyu menanci kadang-kadang mereka kalau hanya meni guntur nyu mandang nawat daripada ngorori. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mandang lebih kepada kita nyu dan kita nyu berhak untuk mendapat la'allakum tattaqun. Hana suka dan baik pegang-pegang harapannya puasa aku dan lepas baik. Karena yang dan prinsip urang mukmin. Prinsip urang mukmin adalah pok ye boh ala hitam kanti, yang putih tak terlibat, yang masak tak pajuli. Ketika ada kesempatan, raihlah kesempatan itu. Walau kesempatan itu cukup kubur, dan itu merupakan tanda-tanda urang muttaqin menurut Utsman ibn Affan. Di mana Utsman ibn Affan pernah menyampaikan, nah pada Allah yang itu tanda pada urang-urang yang bertakwa. Salah satunya idza asabahu syai'un qalilun min ad-din yagtanama i'taqada anna dzalika ribahun 'azim. Sesungguhnya tanda-tanda orang yang bertakwa ketika dia mendapati sesuatu yang cukup umum tapi
kategorinya agama, tetap dia akan meraih, tetap dia akan menjadi bahagian daripadanya. Bahkan dia dalam anggapannya sesungguhnya yang kecil itu akan menjanjikan pahala-pahala yang lain. Para hadirin yang dirahmati Allah, mungkin itulah sekedar kesimpulan daripada mukjizat singkat pada pura yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala dapat memberi manfaat jadi teman-teman kebaikan buat pribadi kamu yang pegah pada khususnya dan kepada para jamaah pemandu pada umumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Belum tuan akhiri lagi maaf dari kesalahan dan ucap terima kasih dari segala perhatian. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.